Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Namulin khairul anwar NPM 18 12 4671 nomor absen 15. Langsung saja ulun memenuhi tugas ulun dengan materi yaitu biografi Guru Juhdianor. Nama beliau adalah Ki Haji Ahmad Juhdianor, bisa dipanggil Guru Juhdi atau Abah Haji. Beliau lahir di Alabiyu dari pasangan Ki Haji Muhammad bin Ja'fari dan Jahidah. Binti Ki Haji asli, ayahnya adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru dan dikenal sebagai ulama yang masyhur di Banjarmasin. Sedangkan kakeknya dari pihak ibu Ki Haji asli adalah tokoh ulama asal Alabiyu dan Guru Juhdi, lahir pada 10 Februari 1972 tanggal 5 Rajab di Alabiyu, Banjarmasin. Guru Juhdi wafat pada 2 Mei 2020 di Rumah Sakit Jakarta dan mengalami kanker paru-paru, diagnosis diferensial kanker kelenjar getah bening. Jenazah almarhum diterbangkan dari Jakarta ke Banjarmasin dan dimakamkan di samping kediamannya di belakang Masjid Jami Banjarmasin pada malam harinya. Beliau menimba pendidikan umum hanya sampai SD. Namun pendidikan agama cenderung sangat bergairah. Beliau pernah menimba ilmu di Al-Falah, Pesantren Al-Falah Putra Banjarbaru. Namun karena sering sakit-sakit, akhirnya beliau dididik oleh kakeknya Ki Haji asli di Alabiyu. Setelah kakeknya wafat, beliau kembali ke Banjarbaru menimba ilmu dengan Kyai Abdus Syukur di Teluk Tiram. Dan Guru Juhdi meneruskan belajarnya kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani di Sukumpul. Kitab-kitab yang beliau pelajari yaitu pada bidang tauhid, Syarahu di karya Imam Sarkawi, Syarah Dasuki karya Imam Sanusi, Matan Sanusiyah karya Imam Sanusi, dan Kifayatul Awal karya Syekh Fudali. Pada bidang tasawuf, Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, dan Taqribul Usul karya Syekh Zaini Dahlan. Yang C, pada bidang fikih, Syarah Sitin karya Syekh Ramli, Syarah Bajuri karya Syekh Bajuri, dan Syarah Anatu Talibin karya Syekh Zainuddin. Sedangkan pada ilmu Nahu, Matan Jurumiyah karya Imam Sanhazi, Muhtasar Jidan karya Syekh Zaini Dahlan, Syarah Syekh Khalid karya Syekh Khalid, dan Alfiyah Ibnu Malik karya Ibnu Malik. Guru Juhdi adalah pemuka agama Indonesia yang dikenal sebagai ulama di Kalimantan Selatan. Beliau merupakan mustawar pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Kalimantan Selatan atau sebagai peranan di Nahdlatul Ulama. Guru Juhdi pernah mengajar selama sekitar 2 tahun di Pondok Pesantren Al-Falah. Guru Juhdi juga membuka pengajian di Masjid Jami, pengajian di rumah Guru Juhdi, pengajian di Teluk Tiram, Langgar Darul Iman, pengajian di Sungai Andai, pengajian di Kota Citrageraha kilometer 18, dan pengajian di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Guru Juhdi sering mengajarkan tauhid dan tasawuf dan menekankan betapa pentingnya membersihkan hati. Ia juga konsisten di jalur agama, tidak ikut dalam politik seperti mendukung politisi tertentu dalam pemilu, dan mengajarkan fikih
Ketika awal membuka majelis, dulunya jamaah tidak sebesar seperti sekarang. Pengajian kita berawal-awal yang beliau bacakan adalah dari catatan tangan Majelis Abah Guru Sekumpul. Para jamaah yang hadir di majelis beliau kadang-kadang terobati kerinduannya kepada Majelis Abah Guru Sekumpul. Beliau sangat dihormati di kalangan masyarakat umum maupun khusus, dan sebagai pedoman tersebut makin bertambah banyak sampai memadati rumah Guru Juhdi. Dalam kesempatan itu maka pengajian berpindah tempat ke Masjid Jami. Setelah itu peserta pengajian Guru Juhdi banyak dikenal sampai keluar daerah dan sudah berjalan 4-5 tahun. Selama ini belum diketahui mengapa masyarakat sangat antusias mengikuti pengajian Guru Juhdi. Ulama karismatik itu sangat cerdas intelektualnya, sangat tawadu, wara' dan qanaah dengan mengajarkan fikih yang telah diamanahi guru beliau. Pada banyak hal beliau selalu merujuk kepada figur sang guru sekumpul. Di antaranya cara mengajar, gaya bicara, dan penjelasan, serta tamu-tamu yang hadir sangat mirip dengan Abah Guru Sekumpul, meskipun tidak berani menyamakan kedudukan dan pangkat Abah Guru Sekumpul, dan tidak ada yang menyamai akan Abah Guru Sekumpul. Guru Juhdi mengajar di bidang fikih, Sarah Sitin karya Syekh Ramli, Sarah Bazuri karya Syekh Bazuri, dan Sarah Anatu Taulibin karya Syekh Zainuddin. Beliau mengajar fikih bersandar kepada 4 sumber. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merujuk kepada sunnah atau hadis, berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang sesuai ketentuan dengan zaman. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya atas petunjuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kalanya berasal dari ijtihad. 3. Yaitu ijma. Beliau merujuk pada ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Jumhur ulama usul fikih yang lain seperti Abu Zuhra dan Wahab Khalaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa, ijma dapat dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma sharih ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis pertemuan, tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak ada seorang pun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat itu. Merujuk kepada qiyas. Beliau merujuk pada qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang
Farirayu yang memainkan peran yang amat penting sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam. Al-Syafi'i, kias menduduki tempat terakhir karena ia memandang kias lebih lemah daripada ijma. Dan Guru Juhdi mengajar mampu memukau ribuan khalayak yang setiap mendengarkan ceramah-ceramahnya ia seolah memiliki kekuatan magnetik yang menyerap orang-orang di sekelilingnya untuk mendekat. Saya akhiri dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Apabila ada salah kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.